Hello guys, welcome to podcast Exis, Evaluasi Krisis. Bersama gua Irfan di sini dan gua di sini nggak sendiri ya. Ada dua wanita cantik dan tangguh, ada Vivi dan ada Agni. Oke. Sapa-sapa dulu dong, masa diem aja? Halo guys. Halo. Oke, sekarang Vivi. Jadi podcast Exis itu apa sih, Vi? Kita tuh mau ngapain sih di podcast ini? Podcast Eksis ini itu singkatan dari evaluasi krisis, di mana di sini kita akan membahas banyaknya krisis-krisis yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, krisis-krisis perusahaan yang udah banyak banget gitu ya, viral di kalangan masyarakat. Nah, buat krisisnya itu ada apa aja sih, Agni? Sebenarnya kita tuh di sini ngebahas tentang 3 isu krisis atau krisis yang pernah dihadapi di perusahaan Indonesia sendiri. Yang pertama, ada krisis White Lab dengan BA tercinta Sehun Opa Korea nih, Irfan dan Vivi. Wow. Kemudian, ada krisis Madam G mengenai produk yang mengandung zat berbahaya dan ditarik oleh BPOM. Yang terakhir, dan rebranding sepatu Kompas untuk keluarnya dari krisis, begitu. Oke, baik. Jadi, untuk isu pembukaan yang pertama, karena gua orangnya cowoknya itu jantan sekali dan pencinta wanita sekali ya, membela hak wanita gitu. Jadi silakan ladies first, Agni. Oke. Terima kasih nih ya, Irfan. Oke, di sini aku akan ngebahas tentang bagaimana krisis White Lab dengan BA tercinta Sehun Opa yang sangat dicintai oleh para EXO-L di Indonesia khususnya. Krisis ini bermula dari perusahaan White Lab yang membuat acara launching produk dan mengubah packaging baru dengan mendatangkan brand ambassador dunia yaitu Oh Sehun EXO di Centra Mall Jakarta pada 6 November 2022 lalu. Di mana 6 November 2022 lalu itu pas banget nih Agni pas ulang tahun. Wah. HBD. Kemudian White Lab juga membuat acara fan meeting untuk para tamu VIP dengan jalur undangan dan para pengguna produk White Lab tanpa tiket dan bebas biaya apapun. Jadi siapa aja bisa datang gitu ya ketemu Oh Sehun Opa tercinta begitu. Dengan para penggemar Sehun Indonesia yang membludak berdatangan, yang akhirnya menyebabkan tempat yang mencapai kapasitas aman, dan akhirnya acara hanya berlangsung kurang dari 10 menit saja. Sangat disayangkan sekali bukan? K-pop opa Korea tercinta kita cuman bisa dilihat kurang dari 10 menit. Langsung terbang Korea. Jadi Masya Allah banget gitu ya. Nah kemudian isu yang kedua yang menyebabkan krisis itu karena karyawan White Lab yang tidak amanah nih karena hadiah untuk sang idola disalahgunakan oleh beberapa karyawan White Lab gitu. Para fans yang menitipkan bunga, menitipkan buket, menitipkan hadiah tidak sampai pada tangan Oh Sehun nih. Jadi mengakibatkan kekecewaan yang mendalam dari pihak para penggemar dan fans begitu. Jadi White Lab itu dimarahin gitu sama para fans kayak gitu. Nah terus dampaknya tuh apa sih sebenarnya? Dampak yang paling utamanya nih ya, isu yang disebutkan tadi menjadi sebuah krisis perusahaan bahkan pada produk ya, yang penting itu yang utamanya. Kemudian pasalnya brand menjadikan idol dunia sebagai BA atau brand ambassador yang artinya segala sesuatu yang dipakai oleh Sehun akan digunakan juga oleh para penggemar dan fans gak sih gitu ya. Terus akan digunakan juga oleh fans karena Sehun adalah seorang pemengaruh begitu atau influencer. Yang kedua, pihak White Lab memiliki citra yang buruk setelah adanya event atau fan meeting dengan Sehun karena ketidaksiapan venue fan meeting yang menyebabkan kekecewaan dari seluruh tamu. Juga citra yang buruk karena pihak White Lab dituding memarahi pihak sarana atau mall tersebut yang menjadi volunteer di acara yang sudah dilakukan. Yang terakhir dampaknya nih, para penggemar meminta refund atas kerugian yang didapat karena dirasa brand tidak dapat dipercaya kayak gitu. Oke. Menarik ya kasusnya ya Agni ya. Menarik banget. Gak bisa dibayangin gitu betapa kecewanya fans K-pop gitu ya terhadap pihak White Lab. Karena
tidak amanah gitu. Betul. Agni juga soalnya yang lagi ulang tahun itu ikut memeriahkan gitu ya. Sehun Opa datang ke Indonesia itu sebagai hadiah juga buat Agni gitu. Ya, gitulah. Oke, untuk selanjutnya untuk kasus kedua, silahkan Vivi. Oke. Baik, jadi pada tanggal 4 Oktober 2022, pihak BPOM itu mengeluarkan press release di akun web resminya. Press release-nya itu menyatakan bahwa banyaknya produk-produk di Indonesia yang mengandung efek samping yang fatal pada organ luar dalam. Jadi pada produk di Indonesia ini, Madam G termasuk ke dalam produk yang mengandung zat berbahaya itu. Produk-produknya diantaranya yaitu ada 3 dari Kutex dan juga pada ini Blush on ya, Blush on. Nah, dengan adanya Madam G, produk-produk Madam G yang kurang BPOM ini mengadakan adanya krisis yang terjadi pada perusahaan Madam G. Madam G sendiri udah tentunya harus membenahi perusahaan dan juga produk-produknya agar bisa mengatasi krisis itu dengan baik lagi. Karena dengan adanya berita ini, citra dan reputasi dari Madam G itu udah pasti akan sangat buruk sekali. Nah, diantaranya ada strategi situational crisis communication theory. Yang pertama yaitu Madam G menyelesaikannya lewat dengan Denny Crisis Response Strategies, di mana Madam G menyalahkan seseorang atau kelompok ya atas krisis yang terjadi, karena pihak Madam G sendiri memberikan klarifikasi bahwa produk-produk yang telah tidak ber-BPOM itu karena adanya supplier lain, di mana bukan dari pihak Madam G sendiri yang membuat produk tiga produk itu menjadi kurang ber-BPOM. Terus ada juga di Minis Crisis Response Strategies, di mana Madam G yaitu memberikan pembenaran bahwa produk-produknya itu ada yang memiliki zat berbahaya itu sendiri melalui klarifikasi konferensi pers. Lalu yang ketiga yaitu Rebuild Crisis Response Strategies, di mana Madam G yaitu lewat Giselle Anastasia yang memberikan klarifikasi konferensi pers dengan memohon permohonan maaf serta atas kekacauan dan kesalahan yang telah terjadi di publik. Lalu adapun reinforcing di sini yaitu victimate strategi, mengingatkan kepada publik bahwa brand juga menjadi salah satu korban pada krisis, karena krisis ini terjadi oleh produsen lain, yaitu produsen luar. Lalu dengan untuk membangun citranya kembali, Madam G melakukan banyaknya perbaikan citranya, yaitu dengan melakukan salah satunya giveaway, lalu adanya launching produk-produk terbarunya yang bisa membuat masyarakat kembali aware dan kembali mencintai produk-produk Madam G. Mungkin gitu. Oke, untuk kasus yang kedua tadi tentang apa sih itu make up ya, Agni Vivi ya? Betul. Kosmetik. Jadi untuk cewek-cewek di sana hati-hati ya. Kalau ingin membeli make up mungkin dilihat dulu dari komposisinya, Betul, hati-hati apa-apanya. banget lah gitu. Bukan berarti harga yang murah kualitasnya juga bagus ya. Kadang Cuman kita harus memperhatiin juga komposisinya, walaupun murah, jangan termakan oleh harga yang murah gitu. setuju. Kadang kata-kata ada harga ada kualitas tuh ada benarnya juga ya. Iya, betul. Oke. Untuk kasus berikutnya mungkin datang dari gua sendiri. Kita sudah dari make up dan udah dari apa tadi? Skincare. Sekarang dari fashion, yaitu sepatu. Seperti yang kita tahu ya Agni ya, Vivi ya, brand lokal itu beberapa tahun kebelakang itu lagi hype-hypenya gitu. Banget asli. Banget. Karena brand lokal tuh udah maju banget gitu, bahkan bisa bersaing lah dengan brand-brand impor gitu. Daripada kalian beli KW, mending beli lokal tapi ori. Betul.
Betul. 100%. Oke, untuk brand sepatu yang akan gua bahas itu ada sepatu Kompas ya. Jadi dulunya itu sepatu Kompas itu didirikan tuh tahun 98, dah lama banget ya, sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Bener. Didirikan oleh Bapak Kahar Gunawan. Nah, pada saat itu gue inget banget gue pernah beli sepatu Kompas pertama kali itu waktu gue SD ya. Dan itu desainnya itu biasa banget. Desainnya itu kayak Converse Chuck Taylor dan nggak ada varian desain gitu. Cuma gitu aja. Paling kalau yang gue inget ada varian yang high sama varian yang low. Tapi kalau warna nggak begitu inget gitu. Gue Kompas itu ada warna lain gitu. Setahu gue hitam aja sih. Nah, pada tahun 2017 singkat cerita Kompas tuh mengalami krisis karena si brandnya itu membosankan gitu. Jadi brand sepatu lain, lokal sepatu lain tuh udah maju, sedangkan dia masih di situ-situ aja. Karena desain. Karena desain, betul Vivi. Karena desainnya yang membosankan dan yang gitu-gitu aja gitu. Dan marketingnya juga nggak ada banget, kurang banget lah pokoknya pada saat itu. Stuck banget, benar. Nah, pada tahun 2017 barulah Kompas itu ketemu dengan Aji Handoko. Ya, jadi dia itu kok bisa dikatakan kunci di balik kesuksesan sepatu Kompas lah kalau sekarang gitu dia. Nah, jadi Bapak Kahar Gunawan itu ketemulah dengan Haji Handoko dan nge-hire Aji Handoko itu sebagai creative director yang ngembangin sepatu Kompas itu dari sisi kreatif dan strategi bisnis sepatu Kompas sampai sekarang gitu. Benar. Include juga sama perubahan desain mungkin ya, yang betul. bisa jadi rebranding itu tadi. Benar. Oke, lanjut. Betul sekali Agni. Nah, jadi sebelumnya untuk profil Aji Handoko itu udah nggak bisa diremehkan lah gitu di industri kreatif, terlebih fashion gitu. Jadi dia tuh merupakan pemain lama lah di industri kreatif itu, Aji Handoko ya. Nah, kemudian setelah Bapak Kahar Gunawan ketemu Aji Handoko itu Kompas merebranding habis-habisan brandnya, desain dan juga marketing gitu. Jadi kreatif banget lah. Bisa kalian lihat, mungkin kalian nggak asing ya karena sepatu Kompas sekarang gitu hype. Mungkin generasi sekarang tuh taunya Kompas tuh sepatu baru gitu, merek baru, padahal enggak. Udah lama banget dari tahun 98, Vi. Dan desainnya kalau dulu kalian nggak tahu gitu ya, untuk generasi sekarang itu biasa banget. Jauh banget dari sekarang gitu. Berarti sekarang perubahannya itu meningkat ya, dari yang tadinya nggak diketahuin orang sekarang jadi banyak diketahuin orang. Drastis, Vi. Meningkat drastis. Bisa dibilang ya bangun lah dari krisis gitu. Betul. Bangun banget gitu, maju banget. Kenapa gue bisa bilang maju gitu? Ya gimana nggak maju gitu? Sekarang gitu Kompas misalkan ngerilis artikel sepatu gitu. Misalkan sepatunya kan Kompas tuh selalu limited ya. Kalau untuk sekarang misalkan dijual 1000 pair itu bisa habis dalam waktu seminggu, bahkan kurang. Dan resell sepatunya juga bisa gila-gilaan. Misalkan harga sepatu retailnya 500.000, orang resell sepatunya bisa sampai 700 sampai 1 juta. Gila nggak sih? Gila. Wow. Bener sih. Berarti bukan dari desain, kualitas juga pasti ngutamain ya. Pastinya. Makanya banyak sekarang pembelinya, konsumennya. Dan gara-gara Aji Handoko juga Kompas tuh bisa dilirik sama musisi-musisi, brand-brand lain. Karena gara-gara Aji Handoko, Kompas tuh bisa kolaborasi dengan musisi mancanegara seperti Tame Impala, Hebat. Boy Pablo, kayak gitu. Dan juga kalau musisi lokalnya, setahu gua ada kelompok penerbang roket ya, Kompas gitu. Dan itu menarik banget karena gimana ya, gua tuh tahu gitu Vi, Agni, sepatu Kompas tuh dari dulu tuh kayak gimana tuh gua tahu gitu, dan sekarang menjadi kayak gini cukup terharu banget gitu ya. Nostalgia dapat asli. Dari yang desainnya biasa aja jadi yang luar biasa, itu suatu peningkatan yang bagus lah buat perusahaan Kompas ya. Iya. Yang Agni tahu juga kayaknya desainnya sekarang tuh lebih colorful, bener nggak sih? Bener banget nih, lebih colorful, lebih abstrak banget lah. Wah gila banget lah pokoknya. Gila banget. Oke. Jadi gimana ya? Jadi
menarik banget gitu, maksud gua dari industri kreatif Indonesia itu maju banget gitu dari perusahaan-perusahaannya gitu. Apalagi Kompas itu bisa apa ya, bangkit dari krisisnya Iya, itu kan. benar. Dari yang tadinya kurang laku jadi laku lagi dengan meredesain produk Kompas lagi Benar. kan. Mana lagi Kompas tuh dilirik sama musisi internasional tuh menurut Agni menjadi salah satu Pencapaian dobrak ya. dunia nggak sih gitu. Yang mana brand lokal gitu. Benar. Udah mantep banget. Oke, lanjut. Nah mungkin yang gue lihat gitu ya, karena Kompas itu udah maju gitu dari segi sepatu, jadi apa sih berdampak baik gitu kepada brand lokal sepatu yang lain gitu. Iya, jadi sepatu yang lain tuh kayak nggak mau kalah dari Kompas gitu. Kayak Iya, contohnya. contohnya seperti ada Patrobas Ivan, terus ada Brodo, Brodo. terus Ventela. Ventela benar. Iya. Ventela. Mereka itu kayak bersaing gitu dengan Kompas dan dengan kompetitor lainnya gitu. Dan itu persaingannya sehat banget gitu, suka gitu gue. Dari segi desainnya, adu-adu desain, marketing, iya, kasarnya seperti itu ya mungkin. Iya. Nah, begitu sih kalau untuk Kompas. Jadi dari 98 mengalami krisis yang jatuh banget lah pokoknya. Hampir mati lah. Dan 2017 bertemu dengan Aji Handoko dan nge-rebranding nama Kompas itu sendiri sampai sekarang. Oke. Keren banget. Oke, jadi untuk Agni dan Vivi, gimana sih kalau ngomongin soal PR? Oke, kita ngomongin soal PR sekarang ya. Tuh. Gimana? Untuk gimana ya? Ada nggak sih kesan dan pesan atau apalah saran gitu misalkan untuk PR di perusahaan gitu? Dari Agni dulu. Oke, boleh. Mungkin kalau dari tadi ngomongin tentang white lab lagi ya. White lab tuh sebenarnya nyelesain krisisnya tuh dengan cara minta maaf tanpa konferensi pers. Jadi menggunakan strategi apologia di mana pihak white lab itu hanya meminta maaf dengan mempublikasikan siaran klarifikasi yang disebar pada laman resmi milik white lab itu sendiri. Kemudian pihak White Lab itu langsung pada memecat nih staf yang tidak bertanggung jawab dan tidak amanah tersebut ya. Yang terakhir White Lab juga membawa pihak brand ambassador untuk mengklarifikasi adanya tanda tangan palsu dan kejadian yang atas terjadi secara pas di acara gitu ya. Ya kejadian yang pas ada di acara. Sebenarnya PR tuh harus ngapain sih gitu ya kalau misalnya ada krisis gitu kan. Nah, itu dia. Bisa jadi bahan evaluasi buat brand White Lab juga sebenarnya. Menghadapin krisis itu mempersiapkan keseluruhan yang maksimal karena acara event White Lab itu rata-rata memilih idol global gitu ya sebagai brand ambassador, di mana harus banget ya mementingkan fasilitas kesehatan, betul? Betul. Karena banyak yang pingsan dan yang lain-lain gitu harus ya. Safety kalau misalkan Betul. mengadakan suatu event itu. Betul banget. Kemudian tempat yang berkapasitas ribuan dan jutaan orang gitu ya, karena namanya Opa Sehun tercinta ya, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kamu dari luar negeri. Luar negeri, betul. Harus mempersiapkan yang benar-benar matang dan maksimal gitu ya. Kemudian menyusun dan menyampaikan hadiah gitu ya dari fans untuk para idolnya gitu ya. Kemudian menangani isu dan kasus yang dapat menyebabkan krisis perusahaan menggunakan rebuild strategi, di mana ini tuh untuk membangun kembali citra dengan cara meminta maaf dengan tulus. Kemudian mengklarifikasi tentang apa yang terjadi yang sudah dilakukan White Lab itu udah benar sih ya sebenarnya. Terus ditambahin dengan publikasi atau penyebaran informasi secara terbuka melalui komunikasi dua arah kayak konferensi pers kayak gitu ya dengan publik yang kayak gitu. Jadi tahu juga gimana kondisi publik terhadap brand gitu ya sebelum atau pasca isu gitu, pasca krisis. Yang ketiga, brand harus kompensasi ini atau mengganti seluruh kerugian customer jika hal tersebut memang 100% kesalahan dari pihak brand
gitu ya, atau merugikan konsumen gitu atau para pengguna. Yang terakhir, jadikan isu atau sebuah krisis ini menjadi bahan pengalaman dan evaluasi agar tidak terulang dua kali hal yang mungkin menjadi krisis yang selanjutnya, kayak gitu sih. Nah, mungkin White Lab juga bisa berkaca nih dari kasus atau krisis yang terjadi di Madam G. Gimana sih? Yang Madam G gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih ya, PR itu kan public relation, hubungan masyarakat. Jadinya kita tuh harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Kalau kita nggak bisa berhubungan dengan masyarakat, informasi yang kita dapat dari perusahaan terus nggak tersampaikan ke masyarakat akan menjadi suatu kesalahpahaman gitu. Jadi miskomunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, apalagi kalau jika ada terjadinya krisis perusahaan gitu kan harusnya emang PR yang mengatasi krisis tersebut, baik yang mungkin perusahaannya salah ataupun yang nggak salah, tetap kita sebagai seorang PR harus melaksanakan klarifikasi, kayak misalkan konferensi pers, memberikan terkait hal tersebut benar atau enggaknya. Jika benar, kita tentunya itu harus meminta maaf, dan juga apa sih kesalahan kita yang kita lakuin, perusahaan yang ngelakuin gitu. Minta maaf, terus juga berinteraksi dengan masyarakat dengan menciptakan lagi citra-citra yang baik dengan cara mungkin bisa melalui produk-produk yang diberikan ke masyarakat kayak giveaway, memberikan diskon, promo, sebagainya yang buat masyarakat tuh kayak wah, ini udah terjadinya krisis tapi perusahaan ini tuh bangkit kembali gitu. Bagus. Jadi masyarakat tuh nggak akan percaya lagi sama produk kita. Tetap kita tuh harus memberikan respon yang positif, jangan sampai terpengaruhi oleh adanya berita-berita lain di luaran sana. Mungkin kayak gitu sih. Jadi seorang PR tuh jangan langsung gegabah yang kayak misalkan kayak dari pihak lain gitu, masyarakat atau netizen melaporkan produk kita kurang baik gitu. Terus kita langsung kayak somasi gitu. Itu kan nggak banget ya. Nggak boleh banget ya. Sih, ya benar. Kita tuh jangan sampai kayak ngelakuin hal-hal yang gegabah malah jadi bumerang buat diri kita sendiri, perusahaan kita sendiri. Krisis lebih lanjut. Nah, kita tuh sebagai PR harus bisa mengontrol emosi pikiran kita agar bisa mencari jalan keluarnya dengan baik. Mungkin kayak gitu. Kalau kata orang Jawa mah alon-alon asal kelakon gak sih? Artinya Lalaunan, tapi pasti gitu. Lalaunan itu apa sih? pelan-pelan Agni. Oke, mungkin kalau dari gua sendiri karena gua kan dari tadi ngebahas kasus tentang Kompas ya, Agni, Vivi. Betul. Yang dimana Kompas dari tadi gua ngebahas kasus tentang Kompas nggak ada bawa-bawa nama PR sama sekali, betul kan? Iya. Karena gua lebih ngomongin tentang kreatif direkturnya itu Aji Handoko. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa asal kalian tahu mungkin Aji Handoko sebagai kreatif director mempunyai andil besar gitu untuk memajukan brand Kompas dari krisis. Dan yang perlu kalian tahu, Aji Handoko itu nggak sendiri, pasti ada juga tim PR-nya yang ngebantu dia untuk nge-rebranding dan juga marketing brand Kompas itu untuk naik gitu. Pasti ada tim PR-nya, yakin gue. Dan tim PR-nya pasti juga yang hebat-hebat dong. Buktinya Kompas sampai sekarang jadi maju banget, jadi meningkat. Ada peran PR di dalamnya kasih. Pasti. Mungkin sekian dari podcast Eksis kali ini. Ya, sedih banget. Kita harus undur diri. Kita mungkin akan bertemu di episode selanjutnya. Yes, betul. Bye. Bye-bye.